Kenapa sekarang makin banyak ketakutan para seller ketika dihubungi oleh kurir dan bertanya seputar paketnya? Seperti contohnya, bilang paket jatuh, paket hilang, ataupun tercecer di jalan saat pengiriman. Padahal di permukaan atau di sebelumnya, kasus seperti ini adalah kasus yang biasa terjadi. Tapi belakangan, semakin kesini, para seller ini merasa terjadi pola yang mencurigakan dan merasa janggal. Karena setelah bilang paket hilang, kemudian oknum-oknum kurir ini mulai bertanya seputar paket tersebut. Isi paket apa? Harga barang berapa? Bahkan mencoba menggali detail produk yang dikirim. Dan yang bikin seller khawatir adalah kasus seperti ini bisa sangat berpengaruh ke reputasi toko ataupun ke kesehatan toko. Dan ujungnya pada apa? Pada kepercayaan customer ke toko kita. Dalam beberapa waktu terakhir, mulai banyak screenshot percakapan viral di media sosial. Polanya hampir mirip. Kurir mengatakan ke buyer seputar paketnya, jatuh di jalan, hilang, tertukar, atau tidak ditemukan. Setelah itu, si kurir ini meminta detail atau informasi seputar paket tersebut. Masalahnya bukan cuma soal paket hilang, tapi ada kemungkinan informasi barang dipakai untuk membaca nilai barang yang dikirimkan. Dan di titik inilah para seller ini merasa dirugikan. Karena si seller sudah mengirim barang sesuai prosedur yang ada, tetapi di tengah perjalanan muncul komunikasi di luar sistem yang menyebabkan kepanikan oleh para seller tersebut. Akibatnya, buyer mulai curiga toko tidak aman, takut barang tidak sampai, atau bahkan menyalahkan seller atas masalah pengiriman. Padahal, seller sendiri seringkali tidak tahu apa yang terjadi di pengiriman atau di lapangan ketika barang sudah dikirimkan. Contoh sederhananya, buyer tiba-tiba chat, "Kak, kurir bilang paketnya jatuh dan hilang." Lalu beberapa menit kemudian, buyer mulai panik karena kurir bertanya, isi paketnya apa, harganya berapa. Di posisi inilah si para seller ini ikut terkena dampaknya. Karena apabila si buyer ini merasa tidak aman, mereka akan memandang toko yang mereka beli barang tersebut kurang bisa dipercaya. Dan ujungnya adalah si buyer ini akan memberikan rating buruk atau review buruk ke toko tersebut. Yang paling berbahaya adalah ketika komunikasi di luar sistem mulai merusak trust dari buyer atau pembeli ke toko yang mereka kunjungi. Karena pada dasarnya, dalam bisnis online atau berjualan online, kepercayaan dari buyer lah itu yang akan menentukan keberlanjutan bisnis dari seller tersebut. Atau dalam kata lain, kepercayaan adalah aset utama. Sekali buyer merasa pengiriman tidak aman, data paket bocor, atau ada indikasi permainan di lapangan, maka efeknya bisa panjang, mulai dari komplain meningkat, rating toko turun, refund bertambah. Hingga buyer takut untuk melakukan repeat order ke toko yang sudah mereka kunjungi atau mereka beli barang dari toko tersebut. Dan masalah ini semakin sensitif untuk toko yang menjual barang, produk mahal, barang elektronik, skincare, fashion premium, atau produk dengan value yang tinggi. Karena semakin mahal isi paketnya, semakin besar juga kekhawatiran para buyer ini ketika mendengar kata produk hilang. Nah, di sisi lain, seller juga berada di posisi yang sangat sulit. Karena seller tidak mempunyai kontrol penuh atas barang yang sudah dikirimkan setelah barang sudah diserahkan ke ekspedisi. Di sisi lain, ketika ada masalah atau kendala saat pengiriman, seller lah yang akan menjadi pihak pertama yang akan disalahkan oleh para customer atau para buyer. Nah, apabila kondisi ini tidak diatasi, akan muncul berbagai masalah lain yang timbul hanya dari satu permasalahan ini. Yang pertama, buyer atau calon konsumen akan sulit percaya untuk melakukan pembelian secara online. Akibatnya, konversi akan turun karena
calon customer atau calon pembeli merasa khawatir soal pengiriman barang. Yang kedua, seller mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mengurangi resiko. Misalnya, packing berlapis, asuransi tambahan, dokumentasi video packing, atau penggunaan ekspedisi premium yang lebih mahal. Yang artinya, biaya operasional dari seller akan naik atau bertambah. Yang ketiga, seller akan terjebak menghadapi komplain yang berkepanjangan. Karena banyak calon pembeli atau customer yang tidak mengerti bahwa pihak antara seller atau penjual dengan logistik pengiriman atau ekspedisi bukanlah pihak yang sama. Akibatnya, seller harus ikut untuk menenangkan si para pembeli, menjelaskan kronologi, bahkan menanggung kerugian reputasi. Nah, dalam hal ini, dalam jangka panjang, ini bisa membuat seller kehilangan loyal customer. Saat ini, seller tidak hanya cukup untuk fokus pada kecepatan pengiriman paket, seller juga harus mulai untuk membangun sistem keamanan dan komunikasi yang kuat dengan para pembeli mereka. Minimal, seller harus melakukan beberapa hal. Dokumentasi packing sebelum kirim, simpan bukti residu pick up, gunakan asuransi untuk produk bernilai tinggi, edukasi buyer agar hanya komunikasi lewat aplikasi resmi, dan mengingatkan buyer agar tidak memberikan data pribadi ke pihak yang mencurigakan. Selain itu, seller juga harus mempersiapkan SOP untuk menghandling atau mengatasi komplain pengiriman. Karena semakin cepat respon dari seller untuk menangani komplain dari para pembeli atau kepanikan dari para pembeli, akan semakin kecil juga kemungkinan kepercayaan dari customer ini bisa rusak. Pada intinya adalah untuk memperkecil kemungkinan kerusakan kepercayaan dari customer ke toko yang kita miliki. Seller juga bisa memulai membangun branding toko secara profesional. Tujuannya supaya para customer ini atau pembeli ini merasa kalau ada masalah, seller ini tetap bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Karena pada era marketplace zaman sekarang, yang dijual bukan hanya produk saja, akan tetapi juga rasa aman para pembeli ketika melakukan transaksi di toko yang mereka kunjungi. Kasus kurir bilang paket jatuh ataupun hilang ini mungkin tidak selalu berarti penipuan. Tapi pola komunikasi yang menggali soal informasi produk dan nilai barang jelas membuat para seller atau pembeli merasa khawatir atau waspada. Karena dalam bisnis online, kebocoran trust bisa merusak segalanya. Atau dengan kata lain, bisa jauh lebih mahal daripada kehilangan satu paket atau satu produk. Seller modern zaman sekarang tidak hanya fokus untuk berjualan, tapi juga harus memahami keamanan transaksi, pengalaman customer, dan cara menjaga kepercayaan buyer atau customer di tengah sistem logistik yang semakin kompleks. Sebab sekarang tantangannya bukan hanya untuk mendapatkan transaksi atau penjualan, tapi harus memastikan para calon pembeli merasa aman ketika mereka melakukan transaksi atau pembelian di toko kita. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.